ذكرك شفاء لنا. Setelah surat Al-Maidah ayat 3 turun, Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, mengumpulkan para sahabatnya dan membaca ayat tersebut serta memberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah dikatakan oleh malaikat Jibril. Maka para sahabatnya sama gembira sambil mengatakan, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merasakan susah dan terus pulang menutup pintu serta menangis di siang hari maupun di malam hari. Hal itu didengar oleh para sahabat yang lain. Lalu mereka berkumpul dan datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, "Hai Abu Bakar, mengapa engkau menangis di saat riang dan gembira? Karena Allah telah menyempurnakan agama kita?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Hai para teman-temanku, kamu sekalian tidak tahu musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu sekalian mendengar sesuatu perkara itu bila sempurna menjadi tampaklah kekurangan? Dan ayat ini juga menunjukkan perpisahan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Keadaan Hasan dan Husain menjadi yatim keduanya. Para istri Nabi menjadi janda semua." Sesudah turunnya ayat di atas, Nabi Muhammad SAW mengalami hidup selama 81 hari. Tatkala Rasulullah SAW telah mendekati ajalnya, beliau bersabda, "Saya berwasiat agar supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah serta mentaatinya. Sungguh telah dekat hari perpisahan kita dan telah dekat pula saat hamba yang dikembalikan pulang kepada Allah Ta'ala dan menepati surganya." Setelah mereka mendengar ucapan perpisahan Nabi, maka para sahabat semua menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang utusan untuk kami sekalian, menjadi kekuatan dalam pertemuan kami dan sebagai penguasa yang mengurusi perkara kami. Bila mana engkau telah pergi dari kami, kepada siapa lagi kami kembali dalam segala persoalan?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Telah kutinggalkan kamu sekalian pada jalan yang benar dan di atas jalan yang terang, dan telah kutinggalkan pula untuk kamu sekalian dua penasihat. Yang satu pandai bicara dan yang satunya diam saja. Yang pandai bicara ialah Al-Quran dan yang diam ialah ajal. Apabila ada persoalan yang sulit bagimu, maka kembalilah kamu sekalian kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dan kalau hatimu keras membatu, maka lunakkanlah dia dengan mengambil tamsil ibarat dari hal ihwal mati." Sesudah itu, maka Rasulullah SAW menderita sakit mulai akhir bulan Safar selama 18 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu atau perintah kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi dengan menyerupai orang Badui. Maka malaikat pun masuk sambil mengucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Waalaikumsalam. Hai malaikat Jurupati, engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawa?" Malaikat Jurupati pun berkata, "Saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa. Sekiranya engkau mengizinkan, kalau tidak maka saya akan kembali." Rasulullah pun berkata, "Hai malaikat Jurupati, di mana Jibril engkau tinggalkan?" Malaikat Jurupati berkata, "Dia saya tinggalkan di langit dunia, dan para malaikat sedang menghormat dan memuliakan dia." Tidak lama berselang, malaikat Jibril pun turun dan duduk di arah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Tahukah engkau kalau soal ajalku telah dekat?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya, tahu." Kata Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku di sisi Allah." Lalu malaikat Jibril berkata, "Sungguh pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah berbaris rapi menanti ruh engkau di langit. Pintu-pintu surga telah dibuka dan para bidadari sudah semua berhias menanti kehadiran engkau." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Alhamdulillah." Dan berkata pula, "Hai Jibril, berilah kita gembira tentang umatku di hari kiamat." Lalu Jibril berkata, "Saya beritahukan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sungguh telah aku larang semua para nabi masuk ke dalam surga, sehingga engkau masuk lebih dahulu. Dan aku larang juga memasuki semua umat, sehingga umat engkau masuk lebih dahulu.
Nabi Muhammad SAW berkata, "Sekarang telah puas hatiku dan hilanglah rasa susahku." Kemudian beliau berkata pula, "Hai malaikat jurupati, mendekatlah kepadaku." Malaikat Azrail pun mendekat dan mulai melaksanakan mencabut roh beliau. Dan ketika roh beliau sampai di pusat perut, Nabi SAW berkata, "Hai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati itu." Ketika roh Nabi SAW sampai di dada, beliau bersabda, "Aku berwasiat agar kamu sekalian menjaga sholat dan apa-apa yang menjadi tanggunganmu." Maka masih saja beliau berwasiat dengan kedua itu sampai putuslah perkataannya. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Sungguh Rasulullah SAW ketika menjelang akhir hayatnya telah menggerakkan dua bibirnya 2 kali, dan ketika saya mendekatkan telinga, saya mendengar beliau mengucapkan dengan pelan-pelan, 'Umatku, umatku, umatku.' Maka ruh Rasulullah SAW dicabut tepat pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi tercinta Rasulullah SAW. Mari kita membaca salawat untuk beliau, semoga kita tergolong umatnya yang memperoleh syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Terima kasih. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.